Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Firdaus dari kelas R8D. Di sini saya ingin membahas mengenai isu lingkungan hidup. Oke, baik. Jadi isu lingkungan hidup ini terbagi menjadi 5 pembahasan, yaitu yang pertama ada definisi. Jadi definisi dari isu lingkungan ini ialah segala permasalahan yang berdampak pada kondisi alam dan keseimbangan ekosistem. Jadi isu lingkungan ini masalah yang berkaitan dengan alam, dan contohnya seperti kayak penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan, pabrik-pabrik yang membuang limbah sembarangan, dan hutan-hutan ditebang di mana saja. Nah, hal ini muncul karena aktivitas manusia itu sendiri. Jadi kerusakan ekosistem ini tidak lain ulah manusia itu sendiri. Nah, yang kedua ini ada penyebabnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, penyebab utama ini ada aktivitas manusia seperti polusi yang seperti kita tahu. Terus ada deforestasi atau penebangan hutan liar. Selanjutnya ada urbanisasi atau perpindahan penduduk dari kota ke desa atau desa ke kota. Dan eksploitasi sumber daya alam, yaitu memakai sumber daya alam melebihi batas limitnya. Yang ketiga ada skala masalah. Ini bisa bersifat lokal, yaitu mencakup desa tertentu. Selanjutnya ada nasional, yaitu mencakup satu negara. Dan yang terakhir ada global, yaitu mencakup beberapa negara bahkan satu dunia. Nah, selanjutnya ada dampak dari isu lingkungan hidup ini. Yang pertama ini ada kerusakan lingkungan. Yang kedua ada perubahan iklim. Selanjutnya ada bencana alam. Selanjutnya ada serta gangguan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi isu lingkungan hidup ini sangat serius karena dampaknya ini sangat besar bagi lingkungan hidup di sekitar kita. Dan yang terakhir ada penanganan. Nah, penanganan ini memerlukan kesadaran masing-masing individu maupun berkelompok. Dan selanjutnya ini kebijakan. Kebijakan ini itu dari pemerintah setempat agar membuat kebijakan yang baik dalam mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan. Dan yang terakhir ada kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Jadi setelah sadar akan pentingnya lingkungan di sekitar dan bagusnya kebijakan dari pemerintah, langkah selanjutnya ini ada kerjasama dari masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta agar lebih bisa menjaga lingkungan hidup ini supaya bisa terawat. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pembahasan mengenai isu lingkungan lokal. Jadi isu lingkungan lokal ini masalah yang ada di lingkungan yang terjadi di tingkat daerah atau di komunitas tertentu. Jadi isu lingkungan lokal ini mencakup di desa-desa tertentu, mencakup di satu desa saja. Nah, penyebab ini ialah kegiatan lokal seperti membuang sampah sembarangan, penebangan pohon liar, dan pencemaran dari rumah tangga. Nah, penyebabnya ini muncul dari kegiatan sehari-hari yang kurang ramah lingkungan. Nah, mungkin kelihatannya sepele, tapi dampaknya ini lumayan serius ya. Nah, dampaknya ini ialah mengganggu ekonomi dan kesehatan warga, merusaknya lingkungan sekitar, dan menurunnya produksi pangan. Jadi meskipun skalanya lokal, tapi efeknya ini tetap bikin repot banyak orang kalau tidak cepat ditangani. Oke, selanjutnya ada isu lingkungan nasional.
Jadi isu lingkungan nasional ini masalah lingkungan yang terjadi dalam suatu negara dan berdampak pada ekosistem serta kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Jadi isu lingkungan nasional ini biasanya terjadi di banyak daerah dalam satu negara dan dampaknya ini bisa luas banget. Contohnya kayak kebakaran hutan besar-besaran, pencemaran sungai utama, atau krisis air bersih. Nah, masalah ini nggak cuma merusak ekosistem, tapi juga bikin masyarakat kesulitan, mulai dari gangguan kesehatan, susah cari air bersih, sampai yang bergantung sama alam, yaitu petani dan nelayan. Nah, selanjutnya ada isu lingkungan hidup global. Nah, isu lingkungan global ini ialah permasalahan yang mempengaruhi kondisi alam dan ekosistem di seluruh dunia, serta berdampak pada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, dan muncul karena aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Nah, jadi contohnya ini seperti kayak perubahan iklim, pemanasan global, pencemaran laut, atau rusaknya lapisan ozon. Nah, penyebab utama ini ialah lagi-lagi karena aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti polusi, buang sampah sembarangan, tebang hutan, dan boros energi. Oke, selanjutnya ini ada penyebab dan dampak dari isu lingkungan hidup ini. Nah, penyebabnya ini penggunaan bahan bakar fosil, yaitu eh, terlalu banyak memakai bahan bakar atau bensin yang bikin polusi dan menyebabkan pemanasan global. Ditambah lagi dari efek rumah kaca yang membuat lapisan ozon ini menipis, padahal ozon ini penting banget untuk melindungi bumi dari sinar matahari. Nah, untuk dampaknya ini kenaikan permukaan laut. Nah, karena es di kutub mencair, terus cuaca jadi makin ekstrim, kadang panas banget, kadang hujan deras tiba-tiba. Nah, selain itu, banyak hewan dan tumbuhan punah karena habitatnya rusak atau iklimnya udah nggak cocok lagi. Jadi kalau terus dibiarkan ini bisa bahaya buat kehidupan semua makhluk hidup di bumi. Oke, selanjutnya ini ada penyebab utama, contoh kasus dan dampak. Yang pertama ada penyebab utama, lagi-lagi dari aktivitas manusia seperti pembakaran liar, pencemaran industri, dan alih fungsi lahan. Jadi penyebab utama ini yang tidak lain adalah dari manusia itu sendiri, seperti pembakaran hutan liar yang terus-menerus mengakibatkan lingkungan atau hutan-hutan semakin tidak ramah, dan dampaknya ini bisa terjadi longsor, banjir, dan kerusakan lainnya. Terus pencemaran industri seperti melakukan buang limbah secara sembarangan dan alih fungsi lahan. Nah, dampaknya ini ada gangguan kesehatan karena buang limbah sembarangan dan mencemari sungai, jadi air sungai tercemar dan membuat gangguan kesehatan bagi masyarakat. Hilangnya keanekaragaman hayati, yaitu jadi hewan-hewan dan tumbuhan semakin langka atau rusak karena ulah manusia ini sendiri, dan masalah lintas batas kabut asap ke negara tetangga. Nah, contoh kasus biasanya ini ada kebakaran hutan dan pencemaran laut. Selanjutnya ada upaya penanggulangan dari isu lingkungan hidup. Jadi yang pertamanya ada mengurangi emisi karbon, yaitu meminimalkan memakai bahan bakar atau bensin yang sering digunakan dari pergendaraannya.
seperti motor, mobil. Nah, solusinya tuh seperti dengan berjalan kaki atau naik sepeda, atau ini juga untuk naik naik transportasi umum. Nah, selanjutnya ada menanam pohon. Menanam pohon ini bertujuan untuk menciptakan udara segar dan menyerap udara-udara kotor atau polusi dari kerusakan yang sebelumnya. Nah, transportasi ramah lingkungan. Transportasi ramah lingkungan ini seperti mobil listrik atau yang tidak memakan bahan bakar atau bensin yang menyebabkan polusi udara. Nah, yang terakhir ada melalui partisipasi aktif, peran warga, peran pemerintah daerah, dan edukasi lingkungan. Jadi, jika sudah memiliki kesadaran untuk menjaga ekosistem ini tetap sehat, maka harus diadakan partisipasi dan juga aksi untuk melakukan lingkungan hidup yang sehat agar tidak merusak ekosistem yang ada, baik itu dari warga, pemerintah daerah, dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Jadi kesimpulan dari materi ini ialah yang pertama ada masalah lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Tidak memandang siapapun itu, masalah lingkungan itu tanggung jawab manusia. Karena kita tinggal di bumi, jadi sudah seharusnya kita menjaga kelestarian dan kesehatan bumi ini. Karena kalau bumi itu rusak, kita juga yang terkena dampak ya. Yang kedua ada butuh kesadaran dan aksi dari semua pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jadi butuh kesadaran yang lebih dari warga atau siapapun itu sehingga bisa menciptakan lingkungan yang sehat dan tidak merusak ekosistem lingkungan. Nah, yang terakhir ada permasalahan ini timbul akibat aktivitas manusia yang merusak alam dan perlu ditangani secara serius melalui kerjasama antara individu, masyarakat, pemerintah, dan dunia internasional. Nah, seperti yang tadi saya bilang, permasalahan ini timbul akibat ulah manusia dan harus punya kesadaran pada semua orang juga. Karena kalau hanya sebagian yang memiliki kesadaran dan sebagian yang tetap merusak lingkungan, maka sama saja tidak akan menciptakan lingkungan yang sehat, malah akan memperburuk ekosistem yang ada. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.